Sepanjang yang saya belajar bahwa memang melihat perbedaan pasal per pasal dalam hukum pidana itu pertama memang harus valid, kita melihat unsur pasal itu harus valid, unsur pasal. Nah tentunya validitas unsur ini, munculnya unsur pasal ini kan kita sebutkan hukum positif ya. Nah hukum positif kan lahir dari norma, jadi hukum positif itu lahir dari norma. Nah tentunya dalam hukum pidana itu dia punya tata tertib yang sistematis. Ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Nah, karena kita asas dualistis yang kita memang anut, maka sistematisnya itu adalah pertama yang harus kita buktikan adalah perbuatan melawan hukum terlebih dahulu. Kalau melawan hukumnya terbukti, maka lanjut ke namanya unsur pertanggungjawaban pidana. Ya. Kalau dia tidak terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana. Nah, melawan hukum ini dalam berbagai literatur yang saya baca dan saya pelajari, yang selama ini juga saya ajarkan di mahasiswa saya bahwa melawan hukum itu ada dua jenis, melawan hukum formil dan melawan hukum material. Melawan hukum material itu terbagi dua lagi, yang itu dalam arti yang negatif dan dalam arti yang positif. Nah, kalau melawan hukum material itu maknanya begini, dia melawan asas legalitas. Dia bisa jadi suatu perbuatan itu tidak diatur dalam satu perundang-undangan, tetapi menurut rasa keadilan masyarakat dihukum, maka dia bisa dihukum. Itu namanya sifat melakukan material dalam arti yang positif. Dan ini tidak dipakai, tidak digunakan, tidak boleh. Bahkan hukum pidana semua sepakat, karena dia bertentangan dengan asas legalitas. Nanti subjektif. Ya kira-kira Bapak memandang saya tersinggung. Nah, misalnya seperti itu, subjektif. Nah, kemudian yang kita masih gunakan adalah sifat menghukum materi dalam arti positif dan negatif. Apa itu? Dia menjadi alasan pembenar. Ketika satu perbuatan itu memang perbuatan pidana, namun menurut rasa keadilan masyarakat dia layak tidak dihukum, maka menjadi alasan pembenar. Artinya apa? Sifat menghukum yang kita pakai untuk membuktikan suatu perbuatan pidana adalah satu-satunya namanya sifat melawan hukum formil, yaitu melawan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Nah ini ada konsekuensi dalam pembuktian, karena kalau kita amati dalam berbagai pasal hukum pidana, sifat hukum formil ini ada dua konstruksi, ada yang ditulis ada yang tidak. 378, 372 penggelapan, penipuan, pencurian itu diatur melawan hukum. Nah pasal 2, saya kembali ke perbedaan tadi, pasal 2 ditulis secara jelas, pasal 3 tidak. Pasal 2 kan setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan menguntung dan merugikan keuangan negara. 3 unsur. Pasal 3 menggunakan kewenangan. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa berbagi pengetahuan sedikit yang saya tahu, izin yang mulia, bahwa esensi ditulis secara jelas satu perbuatan hukum itu karena dia kadang ada irisan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Ada irisan. Nah, contoh pasal-pasal pencurian masalah harta benda misalnya, kan kepemilikan. Nah artinya apa? Kemudian beberapa pakar hukum pidana menyatakan dia berbeda pola cara menderivasi pembuktiannya. Kalau ditulis secara jelas, maka diuji dulu undang-undang mana yang dilanggarnya. Undang-undang mana? Undang-undang ini kan secara tertulis ya, makanya rujukan pertama itu kira-kira ini melanggar undang-undang mana sih perbuatan ini? Nah, undang-undangnya itu kita lihat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 7 dan pasal 8. Makanya kalau ada dakwaan melanggar SK direksi, SOP itu keliru karena dia tidak masuk peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya seperti itu. Dari pasal 7 pasal 8 Undang-Undang nomor 12 2011 tentang hierarki, itulah yang kita uji. Nah, jadi kita lihat dulu domainnya, kira-kira undang-undang mana yang dilanggarnya dalam satu perbuatan. Oh ternyata undang-undang itu ada undang-undang pidana, tetapi di bidang kepabeanan, di bidang minerba. Maka karena ada pasal 14 Undang-Undang Tipikor misalnya, maka dia terhalang untuk penerapan Tipikor. Tetap harus diterapkan Undang-Undang minerba atau Undang-Undang kepabeanan atau Undang-Undang perikanan. Nah ini juga memang dibuat oleh para pembuat undang-undang antara pasal 2 dengan sebutan melawan hukum dan juga pasal 14 itu supaya takutnya jangan sampai penerapan Tipikor itu dia kayak undang-undang sapu jagat. Saya itu begini, sebenarnya saya menerangkan ini juga secara teori juga untuk saya juga.
Kalau saya nangkap ikan di Sungai Musi, kampung saya dianggap tipikor nanti. Karena illegal fishing kan, nanti orang tak bayar pajak tipikor, ya kita kena semua. Sebenarnya itu maknanya, dia jangan dikatakan, jangan menjadi kata Prof. Indrianto Seno Aji itu all abolishing acts, undang-undang sapu jagat. Ketentuannya seperti itu. Nah itu pasal 2. Nah kemudian pasal 3 kewenangan. Nah kewenangan ini tentunya kita bisa merujuk kepada, sebelum apa itu kewenangan, kita merujuk kepada satu teori yang dikemukakan oleh Profesor Determinant Simon, bahwa tentang namanya teori the autonomy van Hertz matrix subtract. Nah maksud teori ini bahwa sebenarnya ketika terjadi irisan antara unsur pidana dengan unsur bidang lain, katakanlah sederhana seperti itu, contohnya kewenangan. Kewenangan ini kan sebenarnya dia diksi yang berada dalam bidang hukum administrasi, bukan hukum pidana. Ketika terjadi irisan, maka menurut teori ini, teori otonomi ini, boleh hukum pidana memberikan terjemahan lain. Boleh. Nah, contoh misalnya PNS, ya, definisi penyelenggara negara, dan juga misalnya PNS dalam pasal 1 Undang-Undang Tipikor, itu kan diperluas, membuat definisi sendiri, boleh punya otonomi. Tetapi ketika pasal-pasal hukum pidana tidak memberikan definisi atas irisan dari satu variabel unsur ini, maka dia merujuk kepada dari mana diksi ini berasal. Makanya kewenangan itu merujuk kepada hukum administrasi negara, karena memang hukum pidana tidak memberikan definisi yang otonomi soal itu. Oleh karena itu menjalankan kewenangan, orang pidana tak akan bisa menerjemahkan itu. Karena kewenangan itu kan kita tahu, S1 kita belajar, ada namanya mandatori, delegasi dan sebagainya. Dan urusan-urusan lain itu orang hukum, ahli hukum administrasi negara yang bisa menerjemahkan itu. Nah jadi saya melihat bahwa pada dasarnya bahwa unsur pasal 2 pasal 3 itu pada dasarnya, terutama pasal 3, tidak berada dalam hukum pidana unsur-unsurnya, parameternya itu. Inilah yang disebut tadi bahwa saya katakan bahwa dari unsur ini teori-teori otonomi itu bisa diterapkan, dan juga kita harus melihat unsur pidana itu pada unsur-unsur yang di mana berasal keilmuannya. Demikian. Baik, terima kasih ahli atas penjelasannya. Mungkin kami ingin memberikan sedikit konteks untuk dapat dijelaskan. Tadi kan ahli menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum itu harus secara positif dan berlaku formil. Dan kami memberikan contoh apabila dalam suatu dakwaan yang ada, salah satu poinnya adalah melakukan pembayaran kompensasi kepada penambang ilegal. Apakah dalam hal yang tadi ahli jelaskan, pertambangan ilegal ini perlu dibuktikan terlebih dahulu melakukan perbuatan melawan hukum baru dapat dimasukkan sebagai pelanggaran, atau bagaimana ahli? Ya, terima kasih. Ya, setahu saya bahwa dalam kasus-kasus ini bahwa selalu disebut ada namanya penambangan ilegal atau penambangan ilegal. Nah, tentunya karena di dalam yang disasar oleh hukum pidana itu kan ilegalnya itu. Yang disasar kan ilegal. Nah, oleh karena itu penambangan ilegal itu wajib dibuktikan. Siapa yang menambang, bagaimana prosesnya, ilegalnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu yang saya maksud dengan memverifikasi namanya, supaya dia muncul satu konklusi. Nah, harus dibuktikan dulu siapa yang menambang, siapa pelakunya, dan sebagainya. Baru nanti kalau terbukti itu, siapa-siapa yang turut serta di situ. Dengan pasal 55 tadi, siapa-siapa, supaya tahu yang kita hadapkan orang-orang yang betul bertanggung jawab. Bagaimana